Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada kegiatan pembelajaran pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 dengan kondisi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anak Bapak dari kelas 71 sampai 77 juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 11 Januari 2021, kita akan memulai pelaksanaan pembelajaran sistem daring dengan materi tentang energi dalam sistem kehidupan. Mungkin di sekolah dasar atau di materi sebelumnya di tingkat sekolah dasar kalian pernah mendengar kalimat atau bahasa energi. Di kelas 7 ini kembali akan diulas secara singkat materi pembelajaran mengenai energi. Oke, energi didefinisikan adalah upaya untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi ada beberapa bentuk, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan sebagainya. Macam-macam energi yang akan kita bahas pertama adalah mengenai energi potensial. Pernah mendengar energi potensial? Oke, mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca tentang energi potensial. Pada kesempatan hari ini kita akan mengupas tentang energi potensial. Energi potensial didefinisikan sebagai energi yang dimiliki suatu benda ketika benda itu diam. Contohnya, batu yang diletakkan di atas meja memiliki energi potensial karena ketinggiannya. Air di dalam waduk itu bahasa lainnya adalah bendungan, memiliki energi potensial karena kedalamannya. Bapak ulang, energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda ketika benda itu diam. Nanti ada lawan katanya yaitu energi kinetik. Nah, untuk energi potensial sendiri secara matematis dapat dirumuskan sebagai EP sama dengan M dikali G dikali H. Keterangannya di sini EP itu energi potensial dengan satuannya Joule, tulisannya Joule, disingkat J besar, M massa benda, satuannya kilogram, percepatan gravitasi bumi, satuannya M per S kuadrat, meter per sekon kuadrat, dan tinggi benda di atas permukaan tanah, satuannya adalah meter. Jadi untuk energi potensial ini, waktu SD kalian mungkin belum menggunakan rumus, hanya sebagai definisi atau pengertiannya saja. Namun di SMP kelas 7 ini kalian akan membahas tentang pengertian dan menggunakan rumus untuk mengetahui bagaimana menghitung jumlah energi potensial suatu benda. Bapak ulangi, energi potensial dirumuskan EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. EP sama dengan M kali G kali H. Oke, mohon dicatat di buku catatan kalian. Nanti satu saat catatan kalian itu akan Bapak minta dengan menggunakan contoh soal. Kita lanjut. Nah, di sini kalian akan mengetahui mengenai berbagai energi. Asam cuka menyimpan energi kimia. Energi tersebut dapat diubah menjadi energi listrik yang dapat menyalakan lampu. Energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya. Tentunya di rumah kalian semuanya sudah menggunakan energi listrik. Bolam, lampu, LED, dan sebagainya di ruang belajar, di kamar tidur, di ruang tamu maupun di luar. Tentunya sekarang banyak menggunakan energi listrik untuk dapat menyalakan lampu. Ada yang wattnya besar, ada yang wattnya kecil. Dengan demikian, energi dapat berubah bentuk tetapi energinya takkan hilang. Pak, apakah energi listrik hanya dapat diubah menjadi energi cahaya saja? Tidak. Energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak, energi panas, dan sebagainya. Hal tersebut di atas sesuai dengan hukum kekekalan energi. Mohon diingat, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat
dimusnahkan, namun dapat diubah menjadi bentuk lain. Ulangi, hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah menjadi bentuk lain. Nah, masih mengenai energi potensial, sekarang ada energi potensial gravitasi dan ada energi potensial elastisitas. Apa itu energi potensial gravitasi? Apa itu energi potensial elastisitas? Kita bahas yang pertama tentang energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Ingat, kata-kata gravitasi itu berhubungan dengan bumi. Semakin tinggi di atas permukaan bumi, maka semakin besar pula energi potensialnya. Contoh, buah mangga ada yang di dahan bagian bawah, ada yang di bagian dahan tengah, ada di bagian dahan atas, maka buah mangga di bagian atas tersebut energi potensialnya akan semakin tinggi atau semakin besar. Sama halnya seperti pohon-pohon yang lain. Semakin tinggi maka energi potensialnya akan semakin besar. Semakin rendah maka energi potensialnya semakin kecil. Kemudian kedua, energi potensial elastisitas adalah energi pada benda yang diregangkan. Semakin jauh peregangan dan penekanannya, maka semakin besar pula energinya. Contoh benda yang diregangkan adalah pada karet ketapel. Ada yang tahu karet ketapel? Oke, karet ketapel itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari adalah betetan. Ya, Bapak yakin di antara kalian pasti hobi yang ada betet kan? Entah betet burung, entah betet buah mangga, entah betet kawannya. Nah, ketika karet tersebut kalian regangkan, maka di situ akan terjadi energi potensial elastisitas. Kalian karet, ketapelnya kalian tarik, maka karetnya kan meregang. Kemudian meluncur batu atau bahan yang lain, di situ terjadi energi potensial elastisitas, elastis. Atau busur panah yang ditarik dari panahnya sama. Di situ terjadi peristiwa energi potensial elastisitas. Nah, sekarang energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Contoh, energi kimia di dalam makanan bisa digunakan untuk beraktivitas. Energi kimia di dalam bensin bisa digunakan untuk menggerakkan mesin. Jadi ingat, kita juga membutuhkan energi kimia dalam kehidupan kita. Untuk apa? Sebagai sumber energi, sebagai sumber tenaga. Makanya kalau kalian tidak sarapan, dengan yang sarapan tentunya beda energinya. Coba ketika kalian lari, yang sebelumnya sudah sarapan beberapa menit sebelumnya, dengan yang tidak sarapan, tentu energinya berbeda. Sama halnya seperti mesin. Ada yang diisi bensin, ada yang tidak. Tentu ada yang bisa bergerak dan tidak. Yang menggunakan bensin tersebut akan bergerak menggerakkan mesin. Di situ dia dapat menghasilkan energi kimia. Di dalamnya ada energi kimianya. Kemudian energi listrik. Kalau tadi energi kimia, sekarang energi listrik. Energi listrik adalah energi yang memiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi listrik paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi bentuk lain. Contohnya lampu bohlam dapat menyala menggunakan energi listrik. Mesin cuci dapat berfungsi menggunakan energi listrik. Nah, sekarang energi kinetik. Lawan dari energi potensial tadi Bapak katakan, kalau energi potensial berdasarkan tempatnya atau kedudukannya dalam posisi diam. Kalau energi kinetik ialah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak atau berpindah tempat. Contohnya, air mengalir di waduk akan menggerakkan turbin. Atau ketika bersepeda, otot kaki berkontraksi untuk mendorong pedal sepeda. Di situ terjadi perubahan energi kinetik. Nah, kalau kalian pernah main ke bendungan Besai, di situ air mengalir, kemudian ada terowongan, dia akan menggerakkan turbin. Turbin tersebut mampu menghasilkan energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Kemudian energi kinetik yang disingkat EK itu secara sistematis dirumuskan EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Ulangi, EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Keterangannya, EK itu energi kinetik, sama halnya seperti energi potensial, satuannya Joule, disingkat J, M massa benda, satuannya kilogram, disingkat kg, dan V kecepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, disingkat M per S kuadrat. Yang kedua, sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi ada dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Ada kalimat dieksploitasi itu berarti diambil. Diambil secara terus-menerus tanpa berhenti untuk kehidupan kita. Contohnya yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Suatu saat batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan habis. Kenapa? Karena termasuk dalam sumber energi tak terbarukan. Jadi kalau sudah habis, sudah. Alam sudah mulai berbicara lain. Mungkin orang akan berpikir mencari alternatif energi yang lain. Itu energi tak terbarukan. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Berdasarkan perhitungan para ahli, batu bara akan habis 193 tahun lagi. Masih lama Pak, 193 lagi. Oke, akan lama saat ini. Tapi nanti anak, cucu, cicit kita semuanya akan mengalami. Kalau kita belum kiamat tentunya. Gas alam akan habis 47 tahun lagi nih, 47 tahun nih. Kalau usia sekarang kalian usianya misalnya 11 tahun, tambah 47, berarti 58 lagi gas alam akan habis. Nanti tank-tank gas itu kosong, akan diisi apa mungkin bingung. Nah, sekarang kalian sebagai generasi muda, sebagai manusia terpelajar, berpikir jauh bagaimana mencari solusi ketika gas alam dalam 47 tahun yang akan datang habis, kalian mencari gas alam alternatif lainnya. Kemudian minyak bumi akan habis 30 tahun lagi tuh, lebih parah lagi tuh minyak bumi. Contoh minyak bumi ya solar, bensin, kemudian pertalit, pertamak, dan sebagainya 30 tahun lagi akan habis. Apa benar Pak? Allah alam semuanya nanti kita lihat saja apakah benar pada 30 tahun lagi, berarti usia kalian 11 tambah 30, 41 tahun lagi akan habis, kita buktikan. Entah premium yang habis diganti dengan yang lain, atau pertalit yang habis diganti dengan yang lain, kita tidak tahu. Oke, lanjut. Batu bara, gas alam, dan minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari fosil tumbuhan dan hewan yang sudah melapuk jutaan tahun di dalam bumi. Untuk memperoleh batu bara, gas alam, dan minyak bumi diperlukan penambangan ke dalam perut bumi. Oke. Nah, bisa kalian lihat di sana. Di materi ini tidak Bapak uraikan satu persatu. Nah, materi tersebut hari ini akan Bapak sampaikan hanya materi saja. Untuk pertemuan minggu depan, Bapak akan memberikan contoh soal mengenai energi potensial EP sama dengan MGH dan energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Tugasmu hari ini, silakan kalian pelajari semua materi tentang energi dalam sistem kehidupan. Pada pertemuan yang akan datang, akan Bapak berikan soal. Ulangi, hari ini kalian pelajari tentang energi dalam sistem kehidupan. Di pertemuan yang akan datang, Bapak akan memberikan soal-soal tentang energi potensial dengan menggunakan rumus EP sama dengan MGH dan energi kinetik menggunakan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Bisa dipahami? Silakan belajar dari sekarang. Referensi tidak hanya dari buku paket, bisa kalian buka Google, bisa kalian bertanya dengan kakak kelas kalian, bisa kalian mencari sumber belajar yang lain. Minggu depan Bapak akan memberikan soal-soal. Demikian pertemuan kita pagi hari ini.
Bapak akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.